أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari perincian rukun-rukun haji yang semuanya hanya berapa rukun haji itu sama. Rukun haji ada berapa? Rukunnya, bukan jenis-jenis nusuknya. 4. Apa saja? Ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, terus sa'i. Ini 4 rukun. Adapun kewajiban-kewajiban haji totalnya berapa? Hamzah. Yang global ini harus mungkin. Apa saja kewajiban haji yang semuanya 6? Ihram dari miqat, jangan ihram saja. Kalau ihram tak, dia rukun. Kemudian dari rukun itu diwajibkan untuk ihram dari miqat. Nah, ini wajib. Ihram dari miqat wajib. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai yang wajib wukuf di Arafah sampai kapan? Syukran. Sampai tenggelam matahari. Kemudian yang ketiga, apa Talhah? Mabit. Nah, pada malam tanggal 10 di mana? Di Muzdalifah. Ini juga wajib. Kemudian yang keempat, Mujahid. Mabit di malam-malam hari tasyrik di mana? Di Mina. Ini wajib. Kemudian yang kelima apa Iqbal? Melempar jamrah. Nah, kemudian baru yang keenam mencukur. Tayyib. Ada taklik yang belum terbaca akhwan terkait masalah wajibat, yaitu tawaful wada'. Di halaman 111 ta'liq yang keempat. Taib. Wa ikhtalifa fi tawafil wada'. Hal huwa wajibun min wajibatil haji am la? Diperselisihkan di kalangan para ulama tentang tawaful wada'. Apakah itu termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji atau bukan? Wal masyhuru 'inda al-Hanabilah annahu wajibun. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bih. Dan yang masyhur di sisi Hanabilah yaitu para pengikut Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad, mazhabnya Hambali, orang-orangnya jamaknya Hanabilah. Mereka menyatakan wajib.
dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bubar pergi meninggalkan Mekah, mereka bubar dari berbagai macam arah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jangan sekali-kali seseorang itu pergi meninggalkan Mekah sampai akhir. Perkaranya itu tawaf di Baitullah. Jadi ketika ingin meninggalkan Mekah, hendaknya perkara akhir yang dilakukan adalah tawaf. Ini yang dinamakan dengan tawaful wada', tawaf perpisahan. Hadits akhrajahu Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Taib. Jadi tidak dimasukkan yang tawaful wada' oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam kewajiban dari kewajiban haji, karena hal itu diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Dan selain madhab Hanabilah, ini juga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ishaq bin Rahawayh. Bahkan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Taib. Sehingga yang rajih memang wajibnya, karena nas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah. Dan juga dalam riwayat muttafaqun alaih, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Di sini ada faedah bahwasanya tawaf wada' itu merupakan perkara yang diperintahkan, kecuali pada wanita-wanita yang mengalami haid, itu diringankan dalam artian seandainya dia haid dan sudah melakukan tawaf ifadah, maka sudah sah hajinya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa idza thabata wujubuhu fa innahu laisa bi ruknin bi ghairi khilaf. Jika telah sabit tentang wajibnya, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan rukun tanpa ada khilaf. Tawaf wada tidak ada khilaf kalau itu bukan rukun, tapi yang rajih dia wajib. Walidzalika saqata 'anil haid, oleh karena itulah tawaful wada gugur kewajibannya dari wanita yang mengalami haid. Taib. Dan kapan melakukan tawaful wada? Wa waqtuhu ba'da faraghil mar'i min jami'i umurih liyakuna akhiru ahdihi bil bait. Waktunya adalah setelah seseorang selesai dari semua perkaranya, dari semua urus-urusannya, sehingga akhir perkara dia yang dilakukan di Makkah adalah tawaf di Baitullah. Ibarat seperti perpisahan para musafir. Maka yang terakhir sekali dilakukannya adalah tawaf tersebut. Makanya apabila seseorang sudah melakukan tawaful wada, kemudian masih di Mekah sibuk dengan jual beli, kemudian masih tinggal beberapa hari di situ, maka wajib untuk mengulanginya.
Nah, wajib untuk mengulanginya. Dan jumhur ulama berpendapat apabila seseorang meninggalkan tawaful wada tanpa uzur, nah wajib untuk membayar dam. Wajib untuk membayar dam. Sehingga dari sini kita ketahui, nah untuk kewajiban dari kewajiban haji selain 6 yang disebutkan Imam As-Sa'di, ada satu lagi sebagai tambahan, yaitu tawaful wada'. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita pelajari kemarin bahwasanya seorang yang berhaji tamattu, dia diharuskan mengubah nusuknya menuju ke haji qiran ketika terjadi dua kondisi. Kondisi apa saja itu, Ismail? Apabila takut luput wukuf di Arafah, apabila dia menyibukkan diri dengan umrah. Nah, kemudian yang kedua apa, Badri? Nah, yaitu kondisi wanita yang mengalami haid atau nifas dan dia tahu bahwa tidak akan suci sebelum waktu wukuf di Arafah. Tidak akan suci kecuali menjelang wukuf di Arafah. Maka kondisi itu dia mengubah dari tamattu ke qiran. Karena dia tidak akan mampu melakukan umrahnya secara sempurna. Dan kalau melakukan umrah, maka akan luput wukuf di Arafah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa-apa yang wajib dijauhi oleh seorang yang ihram. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa yajtanibul muhrimu waqta ihramih halqa syar. Dan seorang muhrim menjauhi di waktu ihramnya yang pertama halqash sya'ab, menjauhi untuk mencukur rambutnya. Naam. Perhatikan catatan kaki, syara' al-mu'allifu huna fi bayani mahdhuratil ihram, hal-hal yang dilarang ketika ihram. Wal mu'allifu dzakara sab'ata mahdhurat, dan mu'allif hanya menyebutkan 7 perkara yang dilarang, wahiyya tis'atun kama sayati, dan totalnya semuanya 9 sebagaimana akan datang penyebutannya. Baik, dimulai yang pertama yaitu larangan mencukur rambut. Kalau sudah ihram tidak boleh dia mencukur rambutnya. Nah, rambut apapun dari badannya. Qala wa kadzalika izalatuhu binatfin aw qassin min jami'i badani. Perhatikan catatan kaki. Nah, selain mencukur rambut kepalanya, demikian pula larangan menghilangkan rambutnya, baik itu dengan mencabut, atau memangkas dari semua badannya, yaitu rambut-rambut yang ada di badannya secara keseluruhan. Ketika ihram tidak boleh tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut. Liqaulihi ta'ala wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut-rambut kepala kalian sampai hadi mencapai tempat untuk penyembelihannya. Sehingga seorang misalnya di hidungnya ada rambut yang lumayan panjang, maka juga tidak boleh untuk dicabutnya. Kemudian yang kedua, wa taqlimal adhafir. Tidak boleh untuk taqlimal adhafir. Apa makna taqlim?
Indah ya Talha, tidak boleh memotong adzafir, kuku-kukunya. Wa dalilu tahrimi taqlimil adzafiri al-ijma'. Dan dalil larangan memotong kuku adalah ijma'. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala fil ijma' wa ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un min al-jima'i wa qatl as-saydi wa at-tibi wa ba'dil libasi wa akhdhi asy-sya'ri wa taqlimil adhafir. Dan para ulama telah berijma' bahwasanya seorang yang berihram dilarang dari melakukan jima', membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi, memakai sebagian jenis pakaian, kemudian akhdhis sya'r, dan ini ungkapan lebih bagus daripada halqi asy-sya'r, karena akhdhis sya'r umum. Dilarang apa? Mengambil rambut yang ada di tubuhnya, baik dengan dicukur, dengan dicabut, dengan dipangkas, semuanya dilarang. Kemudian taqlimul adzafir, dilarang apa? Dilarang memotong kukunya. Baik itu memotong dengan apa? Alat pemotong kuku atau hanya sekedar dikikir. Nah, sekedar dikikir, sehingga apa? Terkikis sebagian kukunya, ini juga tidak diperbolehkan. Taib. Yang menjadi landasan ijma' yaitu qiyas pada rambut kepala. Taib. Dan sederetan para salaf ketika memaknakan thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq, thumma liyaqdu tafathahum, kata Ibnu Abbas, at-tafath ar-ramyu wal-dhabhu wal-halqu wat-taqsiru wal akhdhu minasyaribi wal adfari wal lihyah. Sanadnya sahih. Syahid di sini penyebutan apa? Dari sederetan perkara yang disebutkan Ibnu Abbas, yaitu diantaranya adalah apa? Al akhdhu minasyaribi wal adfar, yaitu mengambil bagian, yaitu memotong kuku, menunjukkan sebelum itu tidak boleh memotong kuku. Sebelum apa? Tahallul. Kemudian apakah pada memotong kuku itu ada fidyah kalau seseorang melanggarnya? Nah, para imamatul arba'ah dan mayoritas para ulama menyatakan wajibnya membayar fidyah, tebusan, apabila seseorang memotong kukunya. Taib. Ini jumhur. Yang menyelisihinya akhwan kalangan Zahiriyah, mereka mengatakan la fidyata fi qassil adfar, tidak ada fidyah pada masalah memotong kuku. Taib. Kenapa? Li'adami wujubi nassin au ijma'. Li'adami wujudi nassin au ijma'. Karena tidak ada nas tentang wajibnya membayar fidyah ketika melanggar, demikian pula tidak ada ijma'. Dan Ibnu Hazm akhwan menisbahkan pendapat ini kepada sederetan mutaqaddimin seperti Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, dan Hammad bin Abi Sulaiman. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah ta'ala, bahwasanya untuk masalah memotong kuku apabila seorang melanggar tidak terkena fidyah. Naam.
Dan terkait rambut, nah memotong rambut, ikhwan, taib, yang pada mahdzur yang pertama, nah yang terjadi ijma' baru dibedakan. Yang terjadi ijma' yaitu mamnu'un wa ajma'u ala anna al-muhrim mamnu'un min halqi ra'sihi wa jadhihi wa itlafihi bi jadhin aw nurah aw ghairi dhalik. Nah, para ulama berijma' bahwasanya atas seorang yang muhrim dilarang untuk apa? Untuk mencukur rambut kepalanya. Demikian pula menariknya, dalam artian mencabutnya atau menghilangkannya dengan obat atau yang lainnya ketika sudah ihram. Ini yang terjadi ijma'. Lalu tentang rambut-rambut lain selain rambut kepala bagaimana? Ini terjadi khilaf. Naam, tayyib, rambut-rambut selain rambut kepala terjadi khilaf. Rambut alis, rambut yang di hidung, kumis, naam, dan seterusnya. Zahiriyah dan juga salah satu riwayat dari Imam Malik, naam, mengatakan tidak haram untuk mengambilnya. Kenapa? Alasannya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, walau annal insan tajannabal akhdha min syu'urihi ka syaribihi wa ibtihi wa anatihi ihtiyatan lakana hadza jayyidan. Seandainya seseorang menjauhi untuk mengambil dari rambut-rambutnya yang lain selain rambut kepala, nah, seperti kumis, rambut atau bulu ketiak, bulu kemaluan, sebagai bentuk kehati-hatian, maka ini bagus, sebagai bentuk kehati-hatian. Lakin an-nulzimahu wa nu'assimahu idza akhadha ma'a adami wujudid dalilir rafi' lil ibahah fa hadza fihi nadhar. Nah, ini penting. Akan tetapi untuk kita mewajibkan dan mengatakan itu dosa kalau seseorang misalnya mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan ketika ihram, untuk kita katakan dia berdosa, nah, bersamaan dengan tidak adanya dalil yang mengangkat dari hukum mubah, maka ini butuh padanya padanya pengecekan ulang, dalam artian fihi nadhar, pendapat yang tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Berarti dari sini kita ketahui yang terjadi ijma' terkait rambut kepala. Adapun selain rambut kepala ada khilaf, tapi untuk kehati-hatiannya dijauhi. Bagi para jamaah haji atau umrah yang sudah berihram, disarankan juga untuk menjauhi dari dari mencabut atau memotong bulu-bulu rambut yang lain selain rambut kepala. Baik. Namun seandainya suatu saat dia kok memotongnya, maka kita tidak mengatakan dia berdosa. Baik. Karena yang menjadi pokok dan datang dalil nas yang sharih dan sahih adalah tentang rambut kepala. Kemudian apabila seseorang memotong rambut kepalanya, untuk menghilangkan adza, misalnya dia punya kutu banyak, kemudian butuh dipotong rambutnya atau dia pusing sekali, butuh untuk dikurangi rambutnya, maka wajib membayar fidyah. Sebagaimana ayat, "Faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, kemudian memotong rambut kepalanya, maka wajib membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau sembelihan. Dan terjadi ijma' tentang wajibnya membayar fidyah pada kondisi ini.
Dan 3 jenis fidyah ini seorang diberi pilihan mana yang dia inginkan. Tapi tidak ada urut-urutan di sini, tapi diberi pilihan. Taib, apakah berpuasa, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Hal ini ditafsirkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Ketika Nabi SAW mendapati beliau, taib, terganggu dengan banyaknya kutu di kepala beliau. Maka Nabi mengatakan, ihlik ra'sak, gundul rambut kepalamu. Wasum salasata ayyamin awid'im sittata masakin awinusuk bisyah. Nabi perintahkan untuk mencukur, kemudian puasalah 3 hari atau beri makan 6 orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing. Taib. Sehingga kapan saja setelah melakukan salah satu dari 3 ini, maka telah gugur tuntutan fidyah. Taib. Kemudian mahdzur yang ketiga, walubsul makhid in kana rajulan, dan memakai pakaian yang berjahit. Ini dalam istilah yang masyhur demikian. Walaupun sebenarnya ungkapan ini akhwan menimbulkan banyak salah persepsi. Taib, yang dimaksud al-makhid akhwan yaitu kullu ma khuyyita ala qiyasi atwin aw ala al-badani kullih, yaitu semua pakaian yang dijahit taib dengan dengan ukuran anggota tubuh, ya, membentuk anggota tubuh kita atau keseluruhan badan. Seperti komis. Komis ini kan dijahit membentuk, ada tangan, ada lengan, kemudian dipaskan dengan tubuh. Taib, atau sirwal, atau jubbah, atau pakai kaos dalam. Taib, semua yang yang membentuk, ya, pakaiannya sudah jadi terjahit. Taib, bukan maksudnya al-makhid yaitu yang ada jahitan padanya, bukan. Karena Karena pakaian umrah yang ada pun itu mesti ada jahitannya, tidak? Pinggir-pinggirnya tetap dijahit. Taib. Sehingga seandainya tidak ada jahitan pun, tidak ada jahitan dalam artian seorang membuat taib pakaian yang membentuk tapi tidak dijahit, cuma ditali-tali, boleh tidak? Tidak boleh. Seperti yang muncul pada sebagian orang karena salah persepsi memahami pakaian berjahit, akhirnya muncul di benaknya taib untuk bikin celana dalam tanpa jahitan. Sampai ada dijual taib pakaian celana dalam untuk orang yang berihram, ya sama, tidak boleh itu, walaupun tidak dijahit. Bagaimana akalnya? Akalnya dibikin kayak pampers. Taib bentuknya gini tapi dikasih tali, nanti ditali di kanan kiri. Walaupun tidak ada jahitannya, tapi dia dibuat membentuk bagian tubuh, paham? Seperti pampers itu. Taib, sebagai celana dalam bagi laki-laki, maka ini juga masuk. Taib, wallahu ta'ala alam. Dan sebenarnya Nabi SAW dalam masalah ini memberikan perincian dengan
menyebut jenis-jenis khusus dari pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki yang sudah berihram. Yaitu pada hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbasul muhrim?" Apa yang dipakai oleh seorang muhrim? Maka beliau mengatakan, "La yalbasul muhrimul qamis." Tidak boleh seorang muhrim memakai qamis. Walal imamah, tidak boleh memakai imamah. Walal burnus, tidak boleh memakai burnus. Burnus itu tudung kepala. Kalau mudahnya kayak apa? Kalau jaket-jaket yang hoodie itu yang ada penutup kepalanya. Tapi ini berupa apa? Jubah. Burnus. Tidak boleh memakai sarawil, wala thauban massahu warsun, wala za'faran, walal khuffain. Tidak boleh memakai pakaian yang terkena waras, yaitu terkena minyak wangi, atau za'faran, dan tidak boleh memakai khuf. Baik. Nah, di sini Nabi memerinci jenis-jenis pakaian yang tidak boleh, yaitu apa? Qamis, imamah, burnus, sirwal, menunjukkan ya pakaian-pakaian yang jadi yang sudah membentuk tubuh, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga vanilah, kaos apa? Kaos dalam atau tuban, celana dalam, ini juga tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh seorang yang berihram. Baik. Adapun untuk para wanita terkait masalah pakaian, yang dilarang atas mereka adalah an-niqab dan qaffazin. Wala tantaqibul mar'atul muhrimah wala talbasul qaffazain. Tidak boleh bagi wanita yang berihram memakai niqab. Niqab yaitu apa? Cadar yang diikatkan di wajah. Dan tidak boleh memakai sarung tangan. Taib. Adapun sesuatu yang dijulurkan dari atas ke bawah, tidak diikat di muka, maka ini diperbolehkan untuk apa? Untuk dipakai oleh seorang wanita. Adapun pakaian yang lain bebas. Dia bebas memakai pakaian, para wanita bebas memakai pakaiannya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Cuman dua ini yang dilarang. Tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai sarung tangan. Lalu bagaimana untuk menutup wajahnya? Menutup wajahnya akhwan dengan khimar, dijulurkan dari atas. Dijulurkan tanpa apa? Ditempel gini. Dijulurkan dari atas, dari atas kepala, ke bawah. Ini boleh. Tidak dipersyaratkan harus memakai apa? Memakai tongkat atau yang menjauhkan dari wajah. Tapi yang penting dijulurkan. Walaupun menempel di wajahnya karena angin atau yang lainnya, tidak masalah. Yang penting tidak diikat di wajah. Ini tentang para wanita pakaiannya. Adapun kaos kaki diperbolehkan. Demikian pula pakaian yang dipakai, jubah mereka yang biasa dipakai itu diperbolehkan bagi mereka. Baik. Adapun yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta